Sementara itu, calon wakil Bupati Gagarin melakukan pemungutan suara di TPS 3 Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo. Adapun pasangannya Wiji Sumrambah ini diusung oleh 9 partai politik dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. Dengan kekuatan besar serta dukungan dari masyarakat, Aji Gagarin optimis bisa meraih kemenangan 90%, sekaligus melanjutkan 2 periode kepemimpinan mereka. Edwin Aji, CTV, Pacitan. Di sisi lain, pemirsa, Roni Wahyono menyalurkan hak suaranya di TPS 09 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Rabu siang. Meski hanya diusung oleh 3 partai politik, namun paslon Roni Wahyono Wahyu Sabtono Hadi itu percaya diri bisa memenangkan kontestasi Pilkada Pacitan tahun 2024. Didampingi sang istri, calon Bupati Pacitan Roni Wahyono menyalurkan hak pilihnya di TPS 09 lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Rabu siang. Calon Bupati nomor urut 1 itu tiba di TPS sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, yang saat itu kondisi TPS sudah mulai sepi dari masyarakat pemilih. Setiba di TPS, mantan Ketua DPRD Pacitan itu langsung melakukan pemungutan suara untuk perhelatan pemilihan serentak Jawa Timur tahun 2024. Usai melakukan pemungutan suara, Roni Wahyono mengatakan meski hanya diusung oleh 3 partai politik, yakni PKS, Nasdem, dan P3, namun pasangan Roni Wahyono Wahyu Sabtono Hadi tetap percaya diri memenangi kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2024. Bahkan mereka hanya menargetkan 60% suara kemenangan untuk membawa perubahan di Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan pemilu kada khususnya pun di TPS 09 Kelurahan Sidoarjo berjalan dengan lancar, aman, dan tadi saya juga sudah menanyakan kepada petugas sudah sekitar 60% sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan nanti juga masih bisa bertambah masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya, karena harapannya dengan lebih banyak masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya, maka pelaksanaan pemilu juga bisa dibilang nanti bisa lebih sukses lagi. Optimisme 01 bagaimana? Insya Allah kita menargetkan 60% dan sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan hasil yang terbaik buat 01. Persiapan menghadapi penghitungan suara, mempersiapkan lokasi pemantauan quick count bagaimana? Insya Allah kita akan melaksanakan pemantauan penghitungan suara di seluruh TPS, nanti ada di posko RW di Tamperan, dan juga nanti insya Allah juga akan dihadiri oleh petinggi PKS dari Jawa Timur, dan harapannya juga nanti dari teman-teman relawan bisa memantau baik di posko maupun di wilayah masing-masing, dan harapannya tentu adalah bagaimana pemilu kada niki bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi selain daripada pemenuhan di 1004 TPS oleh saksi dalam, kami juga meminta bantuan daripada saksi luar dan juga teman-teman relawan untuk memantau jalannya pelaksanaan di TPS, termasuk juga nanti pada saat utamanya penghitungan suara. Sehingga harapannya nanti bahwasanya penghitungan suara bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada kendala apapun. Yang terakhir, kami dari Paslon 1 mohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Pacitan agar Pilkada Pacitan ini bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Pacitan, sehingga harapannya Pacitan ke depan bisa menjadi Pacitan yang religius, mandiri, dan sejahtera. Sementara untuk proses penghitungan suara, selain memantau lewat saksi di TPS, Paslon Ramah juga mengerahkan saksi di luar serta relawan mereka untuk ikut mengawasi. Hal itu menurutnya agar proses pemilihan kepala daerah Pacitan tahun 2024 berjalan adil, jujur, dan kondusif. Yosep Dwi, CTV, Pacitan. Sementara itu, pasangan calon Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji Gagarin unggul di 11 kecamatan berdasarkan data faktual internal DPC Partai Demokrat, di mana paslon Aji Gagarin meraih suara sebanyak 198.963 suara atau 68,90%. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji Gagarin mengklaim kemenangan mutlak dalam Pilkada Pacitan 2024.
Berdasarkan data internal tim pemenangan, Aji Gagarin meraih 198.963 suara atau 68,90%. Sementara pasangan Roni Wahyono Wahyu Sabtono Hadi hanya mendapatkan 89.802 suara atau 31,10%. Ketua tim pemenangan paslon nomor urut 2 Arief Setiabudi menyampaikan bahwa data tersebut berasal dari rekapitulasi C hasil di 1004 TPS yang tersebar di seluruh Pacitan. Hal itu membuktikan pasangan Aji Gagarin kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Pacitan 5 tahun ke depan. Dari 12 kecamatan di Pacitan, pasangan Aji Gagarin unggul di 11 kecamatan, sementara pasangan Roni Wahyu hanya menang di Kecamatan Pacitan. Persentase keunggulan tertinggi diperoleh Aji Gagarin di pelosok pedesaan seperti Kecamatan Sudimoro dan Nawangan, sementara Kecamatan Tulakan menjadi penyumbang suara terbanyak. Pilkada Pacitan 2024 menjadi bukti kuatnya dukungan masyarakat terhadap pasangan Aji Gagarin yang kembali dipercaya memimpin Pacitan. Dan ini tentu kabar gembira bagi kita semua. Paslon 02 Bupati Wakil Bupati menang, kemudian Paslon 02 Bukhofifah dan Emil menang. Ini kabar yang baik karena mulai daripada Presiden, Gubernur, dan Bupati ini sama-sama didukung oleh partai yang mendukung di Paslon 02 Bupati Wakil Bupati. ASB menegaskan bahwa hasil ini masih bersifat sementara dan perlu dikawal hingga pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Edwin Aji, CTV, Pacitan. Puluhan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas 2B Pacitan menyalurkan hak pilihnya di tengah menjalani masa hukuman. Mereka melakukan pemungutan suara di TPS khusus. Puluhan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas 2B Pacitan Rabu pagi menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan serentak Jawa Timur tahun 2024. Mereka melakukan pemungutan suara di TPS khusus di lokasi tersebut yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Secara bergantian, para narapidana masuk ke dalam ruangan TPS untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta paslon bupati dan wakil bupati Pacitan. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Pacitan, Dewanto, mengatakan bahwa di rumah tahanan tersebut terdapat 95 warga binaan pemasyarakatan. Dari jumlah tersebut hanya 67 orang napi saja yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Sementara sisanya tidak terdaftar di Dispenduk Capil atau NIK yang tidak terdaftar. Selain dari warga binaan rutan kelas 2B Pacitan sendiri, terdapat DPTB sebanyak 11 narapidana titipan, serta belasan pegawai rutan juga ikut menyalurkan hak suaranya di TPS khusus tersebut. Jumlah warga binaan di sini ini pada saat ini adalah 95 orang. Nah, kemudian jumlah DPT awal 93. Jumlah DPT saat ini 82 orang. 82. Nah, DPTB-nya 13 orang. Rinciannya seperti ini, Mas. DPTB dalam rutan itu 12 orang. Terdiri dari petugas juga nyoblos di sini ya, 11 orang, dan warga binaan sendiri 1 orang. Kemudian DPTB di luar rutan 1 orang dari warga binaan. Nah, kemudian ada jumlah yang tidak memenuhi syarat, yaitu 18 orang. Rinciannya sebagai berikut. Warga binaan yang KTP di luar Jatim itu sejumlah 16 orang. Kemudian warga binaan yang tidak ditemukan sebagai DPT di TPS awal 1 orang gitu. Kemudian tidak ada NIK 1 orang. Nah, biasanya kan seperti itu ya, kalau ada 1-2 orang tuh yang NIK-nya tidak ditemukan gitu. Meskipun menyalurkan hak politiknya di tengah menjalani masa hukuman, namun para warga binaan tersebut tampak antusias melakukan pemungutan suara. Nah, ya senang bisa memilih sesuai hati nurani kita sendiri dan pemilihan kita sendiri. Itu semua warga binaan sudah semua dengan hati nuraninya sendiri, tidak ada unsur paksaan apapun. Semoga aja yang kita pilih dengan hati nurani kita bisa menjadikan yang lebih baik bagi warga Indonesia. Baik.
TPS 901 di rumah tahanan kelas 2B Pacitan tersebut menjadi satu di antara 3 TPS khusus yang disediakan oleh KPU Pacitan pada pemilihan serentak Jawa Timur tahun 2024. Sedangkan 2 TPS khusus lainnya berada di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pacitan. Edwin Aji, CTV, Pacitan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai pariwara berikut ini kabar dari seputar Kadis dan Madiun akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita beralih informasi Kadisidinan. Sebuah truk box PT Pos Logistik Indonesia terbakar hebat di Jalan Tol Solo Kertosono KM 592+300 Desa Jeruk Kecamatan Kertoharjo Magetan. Truk bermuatan paket dari Jakarta dengan tujuan akhir Surabaya tersebut terbakar hampir keseluruhan isinya hingga merembet ke kabin sopir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Inilah video amatir warga saat truk box terbakar bagian belakang. Dalam video lainnya juga terlihat kobaran api merembet bagian kabin depan. Truk box yakni milik PT Pos Logistik Indonesia bermuatan puluhan paket mengalami kebakaran di Jalan Tol Solo Kertosono kilometer 592+300. Masuk Desa Jeruk Kecamatan Kertoharjo, Kabupaten Magetan Rabu sore, 26 November 2024. Kondisi truk box bagian dalam hingga kabin depan terbakar hebat usai dilalap api yang belum diketahui asalnya. Menurut informasi, saat itu truk sayur Nopol B9698PXR yang dikendarai Herman, 55 tahun warga Bekasi Barat dan Hasim 51 tahun warga Karawang melaju dari arah Jakarta dengan tujuan akhir Surabaya. Di tempat kejadian perkara, sopir truk box tersebut mendengar suara letupan dari bagian belakang hingga sopir mengeceknya dan melihat api yang mulai membesar. Awalnya mau diisi solar di KM 575. Berhubung penuh saya laju lagi gitu kan, seperti biasa nanti aja di Madiun. Tetapi setelah saya maju ada suara letusan gitu doang, gitu aja. Terus saya nyari bau jalan ya udah nyampe di sini. Saya bangunin teman saya lagi tidur. Saya bilang, "Sing, ada yang kebakaran kayaknya nih." Tuh, terus saya pulang ke belakang, lari ke belakang, saya buka. Ya ternyata begitu dibuka, udah kebakar semua. Api sama asap barengan. Saya nggak berani ya melarikan diri lah, mengamankan diri saya. Untuk dokumentasinya atau arsip-arsip nggak bisa saya selamatkan. Itu isinya apa aja bang itu? Wah kurang tahu kalau masalah paket itu. Ya? Paket apa? Paket dari pos. Kalau masalah itu saya kurang paham. Pos Indonesia ya? Iya. Kalau dugaan sementara apa bang tadi yang buat bakar itu? Mungkin gesekan gitu? Nggak ada gesekan karena kejadian kebakaran juga semuanya lampu masih nyala kok. Nggak ada konsleting, nggak ada. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi yang menerima laporan dari petugas tol segera merespon dengan mengarahkan 2 unit truk tangki dibantu 1 unit mobil pemadam dari Jasa Marga. Dan api berhasil dipadamkan kurang lebih sekitar 10 menit dengan water cannon. Untuk posisi api sangat besar mas, masih besar-besarnya. Nah, kita langsung mengondisikan pakai kanon, terus kurang efektif kita langsung pakai selang mas. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit sudah bisa terkondisikan walaupun masih belum padam. Kabin depan juga? Mas. Yang
yang terbakar kayaknya dari belakang. Dari belakang ya Mas ya kira-kira. Dari belakang masalahnya yang di belakang itu paketan seperti elektronik, mungkin dari baterai elektronik kan kadang juga kena panas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini pihak terkait masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Magetan, Aika Luda melaporkan. Pemirsa, petugas KPPS di TPS 003 Dusun Podang, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan merubah lokasi TPS dengan nuansa kerajaan dan kebudayaan. Hal ini bertujuan guna menarik partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilihan serentak 2024. Guna menarik partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di TPS 3 Dusun Podang, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, menghadirkan konsep yang unik dan menarik perhatian. TPS 3 di Dusun Podang disulap dengan nuansa kerajaan dan kebudayaan. Petugas keamanan hingga anggota KPPS tampil dengan busana adat Jawa dan kostum tari Jalak Lawu, memberikan nuansa budaya yang kental. Tak hanya itu, TPS ini juga menyediakan area khusus untuk swafoto. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program KPU Magetan yang mengadakan lomba-lomba selfie dan wifi bagi para pemilih, serta lomba TPS unik dengan hadiah hingga jutaan rupiah. Unik banget, terus saya sebagai yang peserta 2019 bisa bersemangat untuk mencoblos di sini. Terus adanya ini seperti selfie ini bisa menarik banget buat para pencoblos yang ada di sini. Dan diharapkan untuk yang lain bisa menyalurkan suaranya agar tidak mengganggu. TPS unik ini diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat. Dengan daftar pemilih tetap sebanyak 412 orang. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci suksesnya pemilu. Petugas KPPS juga mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihannya demi menentukan pemimpin Jawa Timur dan Magetan yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Warga Magetan, ikonnya kan, ikon Magetan itu kan Jalak Lawu. Saya pengen mengangkat ikonnya Magetan ini biar menarik untuk yang memilih TPS ini, biar tertarik untuk datang itu ya. Untuk datang mencoblos. Disediakan tempat selfie juga Bu ya? Iya, disediakan tempat selfie. Barangkali ada yang mau selfie gitu. Biar terkesan. Kreativitas ini tak hanya menjadi hiburan, namun juga menjadi upaya mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak suara demi suksesnya pemilu dengan penuh semangat dan partisipasi aktif. Dari Magetan, Aikal Uda melaporkan. Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi memberikan door prize di masing-masing TPS, mulai barang elektronik hingga ternak kambing. Pemberian door prize ini sebagai upaya Pemdes untuk menarik minat pemilih. Sebagai upaya ikut meningkatkan partisipasi pemilihan dalam Pilkada Serentak 2024, pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi bersama Karang Taruna menyediakan berbagai jenis door prize di masing-masing TPS. Tercatat di Desa Sidorejo sendiri terdapat 9 TPS dengan jumlah DPT sekitar 5.000 pemilih. Kepala Desa Sidorejo, Danang Pamungkas menjelaskan, sejumlah disediakan 1 ekor kambing dan kompor gas, kipas angin, dan beberapa perangkat lain di masing-masing TPS. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak. Pihaknya sendiri berharap partisipasi pemilih di Desa Sidorejo bisa mencapai 90% lebih. Kita menghadirkan door prize untuk di setiap TPS itu untuk meningkatkan antusias warga Desa Sidorejo menggunakan hak pilihnya. Dan kita berharap untuk pemilih golput itu ditekan seminimal mungkin. Harapan kita bisa 90% lebih, mendekati 100%. Tingkat partisipasi pemilih di desa ini ya? Total ada berapa TPS Pak? Ada 9 TPS, 5.000 lebih pemilih.
Salah satu warga mengaku senang dengan adanya door prize tersebut. Selain itu, antusias masyarakat juga cukup bagus. Sudah mulai. Kurang lebih kalau di lingkungan sini ada berapa pemilih, Mas? Kurang lebih